ada sebuah kolaborasi ini antara pemerintah Indonesia dan juga Jepang. Apa yang bisa kita ambil nih dari kolaborasi ini terkait gastronomi sebenarnya? Ya, kolaborasi saya rasa bagus ya. Terutama bisa pengalaman di mana ternyata Jepang kan jauh lebih maju dari kita untuk mengembangkan desa-desa wisata dan sebagainya, termasuk gastronomi. Betul. Walaupun sebenarnya Jepang itu Isao Nagato itu belajarnya malah risetnya itu di Indonesia. Jadi apa nggak terbalik nih, Kementerian belajar ke Jepang? Pada sumbernya di Indonesia, yang ahlinya itu ada di Indonesia. Jadi Indonesia itu punya lokal tanaman sendiri yang bisa menjadi pangan dunia, menjadi gastronomi yang sangat bagus sekali. Ini memang kalau kita lihat ya bagus-bagus saja menurut saya belajar ke Jepang, tapi menurut saya ya ini saya hanya jadi memori saya jadi terbalik jadinya. Ya harusnya mereka yang belajar dari kita dan mereka lebih bagus dari kita sekarang. Nah, jadi itu artinya Profesor Isao ini udah almarhum dia, putrinya juga profesor juga tuh mengembangkan dari hasil Indonesia, dia kembangkan suatu makanan ya, yang asli Indonesia, hanya ada di Indonesia, 80% tanaman Indonesia itu ada di Indonesia. Jadi artinya kalau kita kaitkan dengan gastronomi tadi, Thailand juga mengembangkan ya, tapi kalau kita itu kan sumbernya sendiri dengan adanya spicy road segala macam. Nah ini yang barangkali yang menurut saya apa tidak salah, padahal ahli Indonesianya itu banyak. Nah apakah menteri, nah saya kurang tahu ya. Jadi harusnya tahu, karena waktu 2014 saya terlibat dengan Bu Mari Pangestu, di mana pada saat itu pariwisata dengan Ekraf bergabung. Jadi UMKM sekarang berkembang. Nah itu kami kembangkan namanya 30 ikon culinary tradisional Indonesia. Saya mengembangkannya untuk kegizinya dan sebagainya. Nah tahun 2014. Kemudian 2017 kita hasil riset saya dikembangkan oleh CNN, di mana rendang menjadi the most popular food in the world. Pertama berapa tahun, bahkan termasuk sate dan juga nasi goreng. Nah itu hasil riset kita. Nah sekarang itu sudah ada, ke 30 ikon sudah ada, kenapa nggak dilanjutkan saja ini? Dan ini gizinya sudah hebat, dan saya mengembangkannya juga dengan chef juga, chef index segalanya, untuk kami ajarkan ke berbagai duta besar menjadi food diplomasi. Jadi gastronomi itu menjadi diplomasi bagi kita untuk duta besar. Jadi duta besar tolonglah, diplomasi itu bukan dari segi politik ekonomi saja, tapi juga dari food, dari perut. Nah kalau food sudah kenyang, mereka akan nurut pada kita. Biasanya karena kan kebanyakan tuh semua perundingan kerjasama kolaborasi seperti itu akhirnya berakhir di meja makan ya Prof ya. Jadi itu kenapa kekuatan sebuah gastronomi. Apalagi kalau duta besar bisa masak kan, wah keren. Wah keren banget itu ya Prof ya. Tapi kalau misalnya Prof lihat ini dari sudut pandang Prof sendiri, apa yang menyebabkan kita kok kesannya malah jadi kayak terlambat ya? Apa dari sisi teknologinya atau gimana nih Prof? Ya willing kita aja. Karena ini sudah berkembang lama. Iya. Kalau ya 2014, 2015 itu gastronomi itu sudah berkembang waktu masih kuliner, tapi sudah gastronomi. Saya sudah membuat suatu definisi gastronomi. UN Tourism 2020 sudah menekankan lagi bahwa pentingnya gastronomi itu. Apalagi gastronomi tourism, jadi wisata gastronomi. Nah itu kan bidang yang sangat bagus sekali. Nah, artinya apakah kita terlambat? Ya daripada belum, daripada tidak jadi. Nah artinya ya kesalahan kita sendiri. Jadi kesalahan kita sendiri yang merempah di Indonesia, yang menyebar ke seluruh dunia. Di mana hasil riset saya diambil oleh CNN, dikembangkan bahwa makanan. Jadi rendang itu makanan sehat. Siapa bilang makanan yang menjadi bahwa itu bisa darah tinggi, bisa macam-macam ya. Yang salah adalah rendang itu kalau bersisa besok hari itu dipanaskan. Nah panaskannya inilah yang menjadi toksik. Nah jadi kalau tahu kita how to cooknya dan how to eat, memakannya, itu juga akan menjadi bagus bagi kita. Sama saja dengan menggoreng. Menggoreng hampir seluruh medis menyatakan bahwa itu kurang bagus. Menggoreng itu sangat baik.
sangat enak. Iya. Nah, artinya hanya jangan sampai 2 kali, lebih dari 2 kali. Jadi jangan memasak dengan minyak jelantah. Nah, ini nggak boleh. Deep fried itu yang tidak boleh. Jadi kalau masak sekali kayak Chinese food itu kan makanan sehat sebenarnya. Iya. Nah, kenapa nggak ini diajarkan? Jadi harus tahu sebelum ke gastronomi, dia harus tahu dulu food technology dan food science. Nah, ini yang menjadi dasar untuk kita kembangkan ke gastronominya, kemudian ke diplomasinya. Nah, ini jadi barangkali ya. gastronomi itu sebenarnya satu kesatuan yang sangat menyeluruh ya. Jadi Sangat. Seorang misalnya wisatawan begitu Ya. diajak untuk belajar mempelajari bagaimana proses awalnya. Iya, jadi si wisatawan atau turis tadi itu diajak bagaimana memasaknya. Oke. Contoh sederhana saja, ya. Ada satu makanan Ya, di Bukit Tinggi, bebek tahu ya, disebut itik. Itik lado hijau. Lado itu bercabai hijau. Iya. Memasaknya itu tidak pakai kompor, tapi masaknya pakai kayu. Tapi kayunya itu ada kayu kulit manis. Dari mana asapnya itu mengepul kepada kualinya, dan itu tastinya beda sekali apabila kita saya mengadakan tes untuk dengan kompor juga dengan kayu, sangat beda. Jadi kayu itu sebenarnya sangat bagus sekali, jadi makanya slow food tadi. Nah, kalau ini tahu kan bagus ya, gizinya juga sangat bagus, belum lagi kita ambil gizi dan segala macam. Nah, itu yang harus, jadi bahwa pariwisata itu bukanlah ilmu sosial. Nah, itu saya himbau ya dari kementerian bahwa pariwisata itu bukan ilmu, tapi ilmu profession and pride. Kebetulan saya ketemu Menteri Pendidikan sama Dirjen Pendidikan Tinggi, setuju mereka masuk dalam ilmu, bukan ilmu sosial. Nah, mereka sangat setuju sehingga S1, S2, S3 muncullah tahun 2008 di Indonesia. Nah, tetapi bahwa pariwisata ini scientific, jadi ada ilmiahnya. Nah, ini yang barangkali bukan sekedar makan saja, ya, bukan dengan behavior saja, tapi juga ilmunya tadi. Nah, harus kita tahu molekulernya saja, chemicalnya saja, physicalnya dari makanan itu harus diketahui juga. Ya, ini kan banyak yang ibaratnya tidak ada yang banyak yang tahu begitu, karena wisatawan juga taunya kalau pariwisata itu lebih ke leisure, menikmati keindahan alam, tapi ternyata pariwisata itu seluas itu ya. Sangat. Sektor dan industrinya itu turunannya banyak sekali gitu ya, yang turunannya banyak, tanjakannya belum ada. tanjakannya belum ada. Jadi jangan sampai turun terus deh ya, Prof ya. Jadi artinya bahwa dengan adanya ilmu pariwisata berkembang branch daripada ilmu gastronomi, ini kan suatu peluang. Dan ini kan sebenarnya sudah 2008. Saya mengembangkannya 2015. Nah, 2015 kita kembangkan, tapi kan kementerian 2014 waktu zamannya Bu Mari tahun 2014 jadi menteri. Dia berkembangkan, tapi sayang beliau tidak jadi menteri, itu stop. Food diplomasi juga tidak. Saya bilang food diplomasi harus dibuatkan. Kami keliling. Saya dengan Chef Windex kemudian mengajarkan gimana si duta besar tahu bahwa food diplomasi itu jauh lebih bermakna. Jadi orang itu kenyangkan dulu dengan perutnya, baru kita masuk diplomasi. Diplomasi itu lebih gampang. Iya. Nah, makanya food diplomasi itu menjadi andalan. Kenapa nggak itu menjadi utama kita? Food diplomasi tadi. Sebelum kita detailkan terkait food diplomasi ini, Prof, ini tampaknya sudah banyak sahabat Eljon yang ingin bergabung juga untuk bertanya langsung dengan Prof Azril di sini. Ada dari @aroyan ingin nanya, Indonesia kan punya nih kekayaan kuliner yang luar biasa. Sangat. Iya, tapi kenapa sih baru sekarang terasa naik kelas di level global? Iya. Kenapa tuh, Prof? Apa faktor ini willingness tadi? Ya, ini juga lah. Jadi harus orang tahu ilmunya. Karena the science and the arts of cooking and good eating. Jadi ada ilmunya, baru mendasari the arts-nya, keterampilannya. Nah, ini yang barangkali yang kurang dipahami betul, bahwa kita tuh bukan ilmu sosial pariwisata, karena ilmu physical carrying capacity, kapasitas terpasang untuk suatu destinasi itu harus dihitung. Tidak over tourism kayak Bali. Ya, kemudian Kuta berapa, itu kalau lebih stop, nggak boleh masuk. Nanti kalau 10 keluar, 10 lagi masuk. Nah, physical carrying. Jadi ilmu eksak ini jadi lebih ke physical. Nah, kalau UN dia lebih ke scientific knowledge, dia bilang. Pengetahuan yang ilmiah. Nah, pengetahuan yang ilmiah itu ada the science. Nah, jadi pengetahuan ilmiah the science, sehingga artinya ya abad ke-16 sudah banyak
rempah-rempah kita seluruh dunia sudah menikmatinya kan, walaupun asal mulanya tidak juga, tapi mengembangkannya di kita sehingga kan diambil jadi jalur rempah kan Indonesia, bukan negara lain. Nah, jadi kalau ditanya kenapa, ya ini sulit kita menyebabkan ya. Karena saya tidak punya power, saya hanya lebih dari akademisi, lebih kepada risetnya saya. Sekarang saja saya mengadakan research untuk mengembangkan probiotik penyakit untuk autoimun ya. Autoimun belum ada obatnya. Nah, saya sudah bisa, tapi saya harus uji klinis dengan biaya sendiri. Pemerintah tidak memberikan bantuan. Belum ada dukungan. Nggak ada. Jadi akhirnya oke, saya laksanakan. Coba kalau nggak saya laksanakan, tidak berkembang kita. Nah, disitulah jadi masalahnya. Jadi memang lebih banyak ibaratnya riset sudah ada, analytical thinking untuk menuju ke sananya sebenarnya sudah ada. Tapi di eksekusinya eksekusi pelaksanaannya yang biasanya terhambat gitu. Paham tidak kita. Makanya saya juga waktu kita pergi ke Jepang mau belajar gastronomi, saya jadi tanda tanya. Makanan Indonesia itu slow food itu the best. Ya, 2014 ya, kita 2017 di mana melalui CNN berkembang the most popular food in the world sampai berapa tahun gitu, masalah rendang saja. Berarti harusnya kita yang menjadi kiblatnya. Iya, gitu ya, jadi kita nggak usah ngambil ke adaptasi atau adopsi, tapi kita sudah ada how to saja. Jadi how to eat itu kita sudah punya, servicesnya sudah ada, food technology sudah ada, food science sudah ada. Jika kenapa? Nah, kalau ditanya kenapanya, ini yang saya jadi ya kebijakan power kan. Tapi kalau menurut sudut pandangnya Prof sendiri, saat ini nih posisinya Indonesia di saat ini, kita sudah ada di level yang mana untuk gastronomi sendiri? Mungkin dari skala 0 sampai 10 mungkin. Kita ada di level yang mana sih sebenarnya? Ya, karena pengembangan dan risetnya kita lemah. Risetnya untuk mengembangkannya itu kita sangat lemah. Jadi kalau tanya skala kita, ya mungkin di skala 6 sampai 7 sih oke. Tapi untuk pengembangan risetnya itu memerlukan biaya yang sangat berat. Oh, balik lagi ke anggaran ya? Iya, jadi ya BRIN kan ada. Iya. Nah, saya coba diskusi dengan BRIN yang membantu Kementerian Pariwisata. Ada satu yang tidak pernah dihitung, multiplier effect dari sektor pariwisata terhadap Indonesia pendapatan ada, belum ada. Nah, itu aja kok dulu, masa multiplier effect kok nggak ada ya, pengaruh pengganda dari makanan itu kok nggak pernah dihitung, dari tourism tidak pernah dihitung. Sekarang belum sampai ke sana berarti ya untuk penelitian. Begitu saya tanya sama BRIN, emang belum tahu. Nah, nanti asal jangan menanya lagi, tolong rumusnya apa aja masalah. Kan mereka kan ekonomi pariwisata kan kuat segala macam. Itu saja tidak dihitung. Mana itu sebagai dasar kita untuk memutuskan kebijakan. Berapa sih sebenarnya pengaruh? Pengaruh itu kan ada direct effect, pengaruh langsung, indirect effect, ada induce effect. Direct pengaruh langsung, tidak langsung, dan induce. Induce itu pengaruh yang ikutan dari sektor yang lain. Nah, ini aja kita belum pernah menghitung. Saya tanya BPS sudah ngitung nggak belum? Beliau ketawa sama saya. Ya Yuleh menjadi kepala BPS katanya, karena ini bingung katanya. Nah, karena pariwisata ini kelemahan lagi. Di KBLI dia tidak menjadi satu acuan, satu grup. Dia dari banyak macam ininya. Jadi dia ada dari restoran, dari transportasi, dari perdagangan. Kecuali kalau pertanian dan pertambangan itu masing-masing sendiri blok. Pariwisata enggak. Nah, bagaimana pariwisata menjadi sektor unggulan? Apa sharingnya terhadap APBN kita, apa terhadap pendapatan jadi PDB kita, terhadap PAD kita? Pernah dihitung tidak? Sektor yang paling memungkinkan untuk bisa menarik PDB nah, itu dulu dihitung. Tahu kita ininya, baru kita bisa mengembangkan. Coba kita nggak tahu kita starting point-nya di mana. Ya kita mau mengembangkan, tapi starting point-nya di mana gitu. Oh, itu over tourism. Betul. Apa standarnya over tourism? Belum pernah dihitung dengan physical carrying capacity-nya. Nah, ini juga. Jadi multiplier effect makanan itu terhadap tourism dan juga terhadap PDB kita juga berapa? Belum pernah dihitung.
Ini cukup ini ya, banyak sekali pekerjaan rumah di sektor pariwisata yang harus Ya, dibenahi. harusnya selesaikan ke dalam. Betul. Ya, kecuali kalau mau jalan-jalan ke Jepang sih nggak apa-apa. Kita harapkan jangan itu sekedar jalan-jalan tentunya ya. Ada sebuah Mana apanya terobosan. di Indonesia kok. Iya, betul-betul. Semua inovasi sebenarnya bisa dikembangkan. Dan Indonesia sudah menjadi ladang risetnya orang Jepang tahun 1942, 43, 44. Jadi Profesor Isao Nagato tuh. Iya. Saya sangat tertarik sekali, tapi saya menghubungi udah meninggal ya. Oke. Dan akhirnya ke anaknya oke. Jadi dia bisa mengadakan riset segala macam, akhirnya dia lebih maju. Akhirnya kita mau belajar ke sana. Apa nggak terbalik? Itunya di Indonesia. Itu sangat disayangkan ya, Prof ya. Tapi sebelum kita kupas lebih dalam nih, Prof, ada pertanyaan lagi dari sahabat Eljon, ini @Gilang Kadafi. Apakah gastronomi bisa jadi solusi untuk meningkatkan spending wisata, bukan cuma jumlah kunjungan? Ya, itulah yang menarik ya. Kita Menuju jangan target itu quality. hanya pada kuantiti saja jumlah turis, tetapi dia length of stay-nya lebih lama. Jadi kalau makan itu kan nggak bisa sehari, kan banyak makanan kita. Nah, betul Nah, banget. bisa beberapa hari, sehingga spending money-nya juga banyak. Jadi tidak hanya sekali saja kan. Jadi dengan makanan itu tadi dia bisa lebih length of stay lama, spending money juga lebih banyak. Nah, kemudian kontribusi sektor ini terhadap PDB juga semakin besar. Nah, itu betul. Jadi bukan hanya kuantiti saja. Jadi saya juga kurang sependapat kita mengembangkan kuantiti dengan bebas visa. Nah, itu juga salah karena harusnya resiprokal. Padahal ini justru yang terus didorong. Nah, ini orang bayar juga mau belajar ke Indonesia. Bahwa makanan sehat bisa menyembuhkan, begini aja. Kita promosi aja bahwa makanan kita bisa menyembuhkan autoimun. Saya rasa semua penuh Indonesia untuk belajar dari kita. Iya, bisa jadi justru Ya, ini karena bisa orang kan jadi ingin kesehatan. ladang Apalagi sendiri. sekarang dengan adanya krisis eskalasi krisis di Timur Tengah, di mana Indonesia itu negara teraman nomor 4 ya, setelah New Zealand. Iya. Nah, itu kan satu peluang promosi. Betul, betul. Nah, bahwa mari kita help di Indonesia, makanlah kita dan kita ajarkan cara makan kita, cara masaknya juga dan juga cara makannya, Oh. sehingga menjadi tadi dia tasty, healthy, and you are become beauty. Beauty itu kan bukan perempuan aja, laki-laki Betul, juga kan iya ingin dong. beauty juga. Dia. Handsomeness ya. Right. Tapi Prof, mungkin nggak, ini kan Indonesia sebenarnya saat ini diberikan mandat begitu ya Ya. untuk memimpin Asian Gastronomy Network. Tapi ini apakah ini bisa menjadi momentum yang pas untuk kita bisa menjadi leading pasar, leading market untuk gastronomi? Harus. Oh. Saya rasa karena kalau masalah gastronomi itu Indonesia the best. Saya ikut membantu Menteri waktu MARI saja, kami kembangkan 30 saja, itu juga mendapat suatu sanggahan. Kenapa hanya 30 ikon? Oke. Lebih more than. Saya bilang ini tahap pertama 30. Nanti 300. Awal dulu. Kenapa? Gizinya ini yang tidak orang hitung. Makan itu bagaimana bergizi. Nah, sekarang saya bukan hanya gizi saja. Ya, jadi makan bergizi saja, tetapi juga dia bisa menyembuhkan penyakit. Oke. Nah, jadi berapa langkah ke depannya lagi gitu. Jadi kita bukan karena one step ahead itu kan salah. Iya. Harusnya Kalau one 10 step, ahead ya? 2 step lebih menang. Bukan one step, tapi one stay to ahead. Oke. Ya. Jadi bukan one step ahead. Jadi one way to stay ahead. Jadi kita tuh satu cara yang berpikir kita tuh harus berada di depan. Jadi jangan kayak sekarang kita sebagai follower saja, enggak. Kita harus leading. Iya. Jadi kalau dengan ASEAN tadi harus leading. Siapa? Yang orang yang paham dong. Iya, betul, betul. Di Indonesia siapa yang orang pahamnya? Saya terserah Pak Bu Menteri. Kita lihat saja. Ya, mungkin tanya itu ke yang lain-lain siapa. Kalau saya kan dari dunia saintifik di perguruan tinggi. Kenapa nggak pernah diajak? Nah, dulu waktu zaman Bu Mari kami menjadi leading. Iya, iya. Leading untuk mengembangkan sehingga para chef yang lain ikut karena kami kembangkan secara scientificnya. Jadi lebih ke scientificnya kita kembangkan, ilmiahnya. Nah, dengan ilmiahnya itulah kita berkembang bahwa makanan ini bisa bukan hanya untuk kesehatan fisiknya, bahkan untuk kulit segala macam. Jadi intinya adalah sebenarnya kan ketahanan pariwisata ini bukan bicara
hanya soal ya kulineri, tapi Iya. juga kolaborasinya, Iya. ya kan? Siapa saja yang harus diajak untuk berkolaborasi Ya. terkait gastronomi ini. Iya. Tapi tahan dulu Prof, karena kita akan kembali setelah jeda, dan sahabat Eljon jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Ya. POV Sudut Pandang Kita. POV Sudut Pandang Kita Didukung oleh